Mas Fauzi bisa bergerak sedikit. Saya terkecoh pemirsa. Ya. Kak, izin Kak. Lagi di luar dulu Kak, bentar Kak. Itu. Siapa? Ada kita masih lihat. Oke. Kadri. Ya, Ibu. Kadri itu yang di belakang apa gimana? Itu acara meritan. Agak sekitar Bapak iya gitu enggak. Sport lain dapat hadiah. Bapak ya. Aduh, putus-putus Bu, maaf. Sinyal saya mungkin barangkali yang jelek. Enggak, tapi yang pasti perkenalkan, nama saya Nur Kadri, kebetulan saya dari Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, coba-coba untuk ikut berpartisipasi sih. Oke, itu tadi ada yang dari Tasikmalaya. Oke, iya. Pak Nasution. Halo Pak Epi Yusuf, ada saya di sini. Tahu Bapak dari Balikpapan. Fans berat kita, keren Bapak. Oke, tenang Pak, masih ada 27 event lagi yang Bapak. Pak, pokoknya saya nggak mau tahu Bapak harus ada ya. Harus ada buat ASLC. Oke, buat yang lain saya selamat datang, selamat sore, selamat hadir di ASLC. Kemudian hari ini kita akan bicara banyak tentang kesiapan tim Indonesia untuk menjelang SEA Games 2021 di Hanoi. Dan selanjutnya saya ingin mengajak Anda juga nih, hari ini yang masih di rumah ya, yang mau ikutan giveaway, kita akan siap-siap. Saya akan lempar satu pertanyaan ya, bersiap semuanya. Boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, boleh dinyalakan kameranya. Oke, nanti yang siap jawab atau dipersilakan untuk menjawab, nanti biar timnya. Tim kita ada 733 hari ini. Kebanyakan pemenuhan. Oke, 110 masih kebanyakan. Ini ada 9 orang. Baik, siapa yang oke, siap ya. Pertanyaan saya yang pertama, ini gampang banget ya, ini gampang banget. Jadi kalau ingin dapat hadiah seperti Pak Epi Yusuf di Balikpapan atau Pak Epi mau ikut lagi silakan. Oke, siap. Jangan lupa yang mau jawab raise hand ya, raise hand. Biar kita tahu, nanti tinggal dipilih oleh panitia. Makanya tunjuk, siap ya, Ibu Direktur boleh dimonitor. Pertanyaannya adalah apa ya? Pada nunggu kan? Oke. Sudah berapa kali Kak ISLC mengadakan talk show? Nah, jadi yang sudah ikut kita terus, ini talk show kita yang keberapa? Oke. Siapa? Hakim. Oke, Hakim mana Hakim? Saya jaksa dan penuntut umum mungkin ada. Oke, Pak Hakim. Aduh, saya jangan dihakimi ya Pak. Oke Mas Hakim deh. Mas Hakim, boleh dijawab pertanyaan saya? Jangan dijawab pakai undang-undang ya, karena Anda hakim. Jadi dijawab aja pertanyaan sesuai apa yang saya tanyakan. Oke? Pertanyaannya adalah, ini adalah event keberapa dari ASLC? Nah, jawab. Aduh, gampang banget deh. Bisa dijawab, Pak Hakim? Boleh dicek teman-teman masih mute ya? Atau udah kedengeran nih suara Hakim? Boleh jawab Pak Hakim? Atau tiba-tiba membisu? Oke, bisa jawab Pak Hakim? 3 kali. 3. Berapa? Udah jawab? Ya. Bapak Hakim udah jawab? Gimana jaksa penuntut umum? Gak ada saksi nih, Pak Hakim jawab. Sah ya? Oke, selamat Pak Hakim. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Hakim, selamat Anda mendapatkan edisi khusus dari ASLC persembahan dari berolahraga.com. Oke, nanti panitia atau tim kami akan menghubungi Bapak untuk mengetahui harus kirim kemana. Tapi kalau Bapak betul-betul hakim, kalau ambil sendiri. Gitu ya. Iya, Kak. Itu juga kalau nggak ya udah. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Oke, siap ya? Oke, pertanyaan kedua adalah, apakah judul talk show kita hari ini? Nah, apakah judul talk show kita hari ini
Oke, boleh? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ellen. Oke. Ellen. Jawabannya persiapan tim Indonesia pada SEA Games Hanoi 2022. Ayo. Coba, Mbak Ellen coba ulang sekali. Jawabannya apa? Persiapan tim Indonesia 21 di sini tulisannya. Iya betul. Tapi itu betul. Nah, nanti kenapa sih ini di tahun 2022 kok namanya 2021? Biarkan para pembicara yang sudah expert ini yang menjelaskan gitu ya. Tapi intinya Mbak Ellen selamat atas pendapatnya. Makasih. Dari kami semoga nanti bisa digunakan dengan baik dan benar dan bangga sama SLC. Oke? Baik hadirin sekalian. Terima kasih. Kita melanjutkan materi kita hari ini, kita akan mendengarkan sambutan yang luar biasa yang pastinya akan memotivasi kita semua yang akan dibawakan oleh Presiden ASLC yaitu Ibu Silviana Murni. Kepada Ibu Silviana Murni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat berjumpa kembali bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat di acara talk show Indonesia Sport Learning Center atau ISLC. Perlu kita pahami bersama-sama tentu saja bahwa SEA Games, Southeast Asia Games merupakan multi sport event yang diadakan setiap 2 tahun dengan peserta negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Tahun ini Hanoi, Vietnam menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games setelah sebelumnya tertunda 1 tahun karena pandemi COVID-19. Saya berkeyakinan mundurnya perhelatan SEA Games tidak menyurutkan semangat tim Indonesia yang akan turun di 32 cabang olahraga dalam membela merah putih serta meraih prestasi gemilang. Kita dapat melihat National Olympic Committee Indonesia atau NOC Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia bersama dengan para stakeholders pendukungnya yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI Pusat dengan seluruh jajarannya berkomitmen penuh dalam menyukseskan persiapan tim Indonesia secara maksimal. Kali ini, talk show Indonesia Sport Learning Center ISLC akan mengangkat tentang persiapan tim Indonesia menuju SEA Games Hanoi dengan pembahasan keikutsertaan kontingen sebagai sasaran antara prestasi pada event berikutnya yaitu Asian Games. Bagaimana proses persiapan tim serta informasi mengenai kesiapan di lapangan saat menghadapi SEA Games? Tema inilah yang diangkat pada talk show kali ini dengan harapan talk show ini sebagai edukasi dan informasi mengenai SEA Games kepada masyarakat luas serta dengan harapan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia dapat mendukung tim Indonesia tercinta pada SEA Games Hanoi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada hari ini dan kepada para peserta selamat menyimak dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kami segenap keluarga besar Indonesia Sport Learning Center mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung tim Indonesia, ayo dukung olahraga Indonesia. Jadi masih ada hadiah menarik dari RSLC yang akan diberikan. Jadi buat Anda
tune karena akan ada hadiah menarik lagi. Nah, setelah ini saya akan memberikan kewenangan ini kepada rekan saya yang luar biasa, baik di darat, laut maupun udara, gitu ya, bersama para pembicara yang expert. Itu setelah ini Anda akan menyaksikan talk show langsung mengenai kesiapan tim Indonesia yang akan dipandu langsung oleh rekan saya, Dr. Dika. Baik, saya Noni pamit undur diri. Nanti ketemu lagi. Assalamualaikum wabarakatuh, sobat-sobat ISLC, ketemu sama lagi Dokter Dika di bincang-bincang bersama Indonesia Training Center. Dan hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan sama rekan saya ya, Mbak Noni, bahwa hari ini kita akan ngobrolin soal kesiapan Indonesia untuk ikutin SEA Games. Kita ini siapa apa enggak ya kira-kira sebenarnya? Karena memang kalau kita lihat nih ya dari berita yang berkembang bahwa memang sebenarnya SEA Games ini termasuk mendadak sebenarnya. Kayak bisa kita bilang tuh kayak pasar lah ya, pasar kaget. Ngagetin tiba-tiba. Nah makanya kenapa kita akan memperbincangkan ini nih sejauh mana kita tuh siap untuk mengikuti SEA Games. Dan untuk itu ditemani oleh para narasumber yang keren-keren banget untuk hari ini ya. Pertama ada Profesor Dr. Muhammad Asmawi, tim review SEA Games Kemenpora. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Prof sudah mau mampir, mau ngobrol-ngobrol ya. Dan sebelahnya Cluster Manager SEA Games ya dari NOC yaitu Mbak Kresida Mariska atau dipanggil Mbak Sisi ya. Ini sisinya CCTV atau bukan? Beda ya? Oh tergantung situasi. Makasih ya Mbak Sisi sudah hadir ya. Dan di ujung sana ya narasumber saya yang paling saya, mohon maaf nih. Mas Coach Mas Coach, saya Coach. Panggilan Ikrip. Alhamdulillah. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih ya. Kita bakal ngomongin tim Indonesia untuk dia dibilang ini adalah suatu yang agak ngagetin sebenarnya. Karena kan harusnya kan tahun 2021. Namanya aja kan sampai sekarang masih SEA Games 2021. Mana kan gitu, orang pasti banyak nanya nih. Apa lu mau ngobrol dulu nih, Pak Asmawi. Banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya Indonesia untuk mengikuti acara harusnya tahun lalu kan tiba-tiba gubrak dibikin jadi tahun ini dan bulan gimana, Prof? Baik, terima kasih. Indonesia khususnya yang dipersiapkan seharusnya 2021 tapi mundur jadi 2022 siap untuk bertanding atau siap untuk berlomba nanti saat SEA Games di Hanoi, Vietnam. Kenapa saya katakan siap? Karena ada beberapa cabang olahraga yang sudah mempersiapkan diri karena SEA Games ini adalah sasaran antara. Kemudian Asian Games juga sasaran antara. Kalau Asian Games walaupun sasaran antara, tapi mempunyai dampak yang sangat positif karena nanti ada kualifikasi Olimpik. Tujuannya Indonesia termasuk nanti ada DBWN itu adalah untuk Olimpik yang selama ini didambakan supaya atlet-atlet Indonesia ini banyak yang tampil pada Olimpik yang akan datang. Oh, jadi dikatakan supaya kita bisa kualifikasi ya. Betul. Ya. Betul. Profesor Prof. Moh Asmawi ini kan bisa dibilang adalah tim review SEA Games dari Kemenpora. Nah ini maksudnya timnya memang dibentuk Kemenpora atau orang-orang Kemenpora apa gimana sih Prof? Kami terdiri dari akademisi, terdiri dari praktisi, kemudian dari mantan-mantan atlet dan pelatih nasional, juga pernah menjadi mewakili Indonesia pada event-event tertentu, baik itu single event maupun multi event.
juga ada perwakilan dari NUC atau Oke. KOI, kemudian juga ada perwakilan dari KONI. Jadi kami ini adalah sangat komplit begitu ya. Jadi kita ditugaskan oleh Kementerian Kemenpora khususnya ditugaskan oleh pemerintah untuk mereview cabang-cabang olahraga yang khusus ya untuk SEA Games, untuk Asian Games dan untuk Olimpik yang akan datang. Nah, Olimpik. kan kalau judulnya review, artinya kan bisa dikatakan ini akan melihat cabur siap atau enggak. Siap dari mana, Prof? Parameter apa yang dipakai untuk mengatakan oke, kamu siap, kamu enggak? Itu apa yang dia? Begini, yang pertama kami mendapatkan disposisi atau surat lolos dari KONI ya cabang-cabang olahraga apa saja, khususnya pada cabang olahraga DBUN ada 14. Ada 14 cabur ya. Tetapi pada ini Kenapa tuh, Prof? Karena ya mungkin ini ya panitia setempat tidak mempunyai atlet atau mungkin juga kalau dipertandingkan juga tidak bisa mendapatkan medali emas khusus. Oh, tidak Ini berpotensi lah ya buat tuan mungkin, rumah ya. Mungkin. Jadi SEA Games saat ini untuk cabang olahraga panjat tebing juga tidak dipertandingkan. Itu adalah fokusnya pada cabang-cabang DBUN. Juga ada cabang-cabang non DBUN juga direview oleh tim mana yang bisa diberangkatkan dan mana yang tidak. Tentunya mempunyai kualifikasi tertentu yang sudah kita tentukan. Itu berarti ada tesnya atau gimana tuh? Lihat dari track recordnya aja atau gimana? Yang pertama melihat track record khususnya hasil dari SEA Games 2019, juga melihat dari kesiapan atlet itu sendiri. Kita melihat data-data dari pelatih, ada tes, baik itu ada tes fisik maupun keterampilan. Kemudian juga ada event yang boleh dikatakan mempunyai kelas lah gitu ya. Seperti bulu tangkis itu kan ada championship, ada segala macam, ini bisa menjadi patokan walaupun itu tidak multi event. Oke, berarti kalau tarkam nggak dihitung ya, Prof? Tidak bisa. Antar kelurahan nggak dihitung gitu ya. Prof, saya mau geser dulu ya ke Mbak Sis. Tadi kan kita ada beberapa cabur memang DBON sama non DBON yang akan dikirim. Sebenarnya dari Vietnam sendiri mereka berapa cabur sih yang dipertandingkan total semuanya? Kalau dari Vietnamnya itu diberikan 40 cabur. Dan kita ngirim berapa? 32 cabur. Artinya mau berarti 32 ini tadi berdasarkan tim review apa gimana? Kan dari 40 cabur tadi ya Mbak Sisi ya, yang berangkat 32. Nah itu yang menentukan 32-nya dari tim review atau dari seperti apa, Pak? Kami bisa menentukan cabang-cabang yang akan berangkat itu cabang apa saja. Tadi sudah yang pertama adalah dapat rekomendasi dari KONI. Ya, rekomendasi cabang apa saja. Kemudian juga konfirmasi dengan kami, khususnya juga dengan Kemenpora. Akhirnya kami review pada cabang-cabang tersebut mana yang atlet mana yang kira-kira bisa diberangkatkan. Itu mempunyai tolok ukur tersendiri. Apabila pada cabang atau pada nomor terukur itu lebih gampang. Kenapa? Karena kita melihat ada angkanya. Kita khususnya ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, kemudian ada Filipina gitu yang kemarin juara umum. Kita ini ranking berapa pada SEA Games kemarin? Kemudian kalau kita melihat waktu, kita ada di posisi mana waktu itu? Atau mungkin juga melihat dari jarak lompat jauh contoh. Itu kita punya atlet yang lompatnya sekian dibandingkan dengan atlet-atlet yang ada di Asia Tenggara. Oke. Nah, berarti kan tadi dari Prof. Dwi yang mempertimbangkan tapi kan nanti kan dari yang akan berangkatkan. Nah, artinya atau mengawal ya, mengawal judulnya. Nah, mungkin Mbak Sisi bisa diceritakan kita akan ngirim berapa atlet sih atau tadi kan 32 ya. Nah, itu seperti apa sih persiapan NOC untuk mengawal pemberangkatan? Kayak pasar kaget ya.
hampir jumlah atlet yang akan didaftarkan kurang lebih 400 mungkin mau jaga. Persiapan sendiri kita pun dari bulan lalu sudah mulai berkoordinasi lengkap dengan masing-masing cabur yang didaftarkan, sudah bersinergi secara maksimal dan bukan hanya maksimal tetapi juga optimal. Oke. Ya, karena sesuai dengan arahan Pak JN juga tim yang dibentuk benar-benar tidak banyak, kurang lebih 50. Iya, sederhana lah ya. Sederhana. Tapi kami yakin sesuai dengan arahan atasan kita bisa benar-benar mengoptimalkan waktu yang ada. Dan kita mempersiapkan dan nanti pemilihan yang berangkat itu harus warawiri lah dengan non-teknis yang juga siap perform dan dapatkan sertifikat. Tapi pada sisi dari tapi kalau sebagai manusia biasa ya pasti ya. Tapi balik lagi lah, ini sebagai tantangan lah, jangan bilang menjadi beban gitu, tantangan buat kita semua untuk bekerja bareng dan membuktikan dan apapun itu untuk memilih Indonesia kita akan saksikan. Oke, mantap. Sekarang aku mungkin bertanya sama Mas Andri deh. Kemarin ada sama ya, sudah Vietnam, sudah berkunjung ke negeri Nguyen ya namanya. Nah itu dari mereka sendiri kan juga ini kan mereka juga mungkin bisa tahu ada kerjaan gitu kan. Mereka bisa apa mas dalam persiapan itu? Ya, jadi pada saat kami melaksanakan survei berdasarkan arahan dari CDM, ya saya bersama Mbak Sisi dan juga satu lagi ada Pak Richard Sambera, kami bertiga ini melaksanakan survei dari semua klaster. Jadi saya mau luruskan dulu. Terkait dengan pembagian klaster ini adalah internalnya tim Indonesia. Sebetulnya kalau misalnya FISGOC-nya sendiri, Vietnamnya sendiri tidak membagi klaster. Ya, Batas mana gitu nggak? Mereka tidak. Mereka membagi ke 12 kota provinsi namanya. Nah, tuan rumahnya berpusat ada di Hanoi. Pusatnya di Hanoi. Nah, nanti distrik-distrik yang lain mensupport untuk Hanoi-nya. Gitu. Nah, untuk klasterisasi sendiri tim Indonesia dibagi menjadi 3. Jadi ada klaster 1 itu wilayahnya Hanoi. Ya, lalu untuk klaster 2 itu wilayah Hanoi dan lebih ke Vietnam arah utara. Ya, Vietnam arah utara. Atlas ya. Bisa ditunjukin nggak, Mas Chandra? Ada. Bisa nggak kita tunjukin peta Vietnam? Mungkin sambil ya, biar ada gambarnya gitu, biar jelas ya. Oke, iya. Betul. Kalau udah, nah ini dia nih, ada di ya. Ya. Jarak ya. Jadi sebetulnya klasterisasi ini tim Indonesia yang buat. Gitu. Tim kita yang buat. Ya kalau FISGOC-nya sendiri mereka tidak membagi dalam klasterisasi. Mereka membagi kepada kota, provinsi dan distrik. Gitu. Yang totalnya lebih kurang ada 12 kota provinsi ya. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita dari sini ke Karawang itu mereka sudah sebut provinsi. Kecil-kecil provinsinya. Ya. Ya. udah enak. Betul. Ya sama seperti Indonesia sebagai negara ekonomian juga karena mereka juga baru teknologi memang kita lebih unggul ada dan segala macam sama lah kayak di Indonesia gitu karena memang lebih kurangnya situasi pabriknya juga sama gitu. Ya. Paling gampang nih ngebandingin deh antara Hanoi ya sama kawasan SCBD. Bagusan mana? Sudah pasti SCBD. Oh, udah pasti bagus SCBD. Jadi kalau ada Starbucks ada. Iya. Ya, gitu. Jadi memang kalau kita lihat kalau kita masuk ke wilayah kawasan Cirebon lama lah, pembangunan Indramayu lah kira-kira seperti itulah kota provinsinya gitu. Ya, karena kemarin kita kan saya ini ada yang cukup jaraknya yang jauh nih. Yang Vietnam arah utara yang kalau kita lihat di map-nya ini saya bagian atas tuh. Yang klaster 2 yang ke atasnya itu.
yaitu mulai dari Bahmi, lalu Bahziang, Pinpuk, sampai dengan Puhtoh. Nah, Puhtoh ini adalah wilayah terakhir yang saya survei karena ada peralihan cabang olahraga. Yang awalnya sepak bola ada di Hanoi penyisihan, nah sekarang penyisihannya ada di klaster 2 di Provinsi Puhtoh. Nah itu jaraknya kalau dari Hanoi lebih kurang 1,5 jam perjalanan jalan tol. 1,5 jam. Iya, 1,5 Lumayan jam. banget ya. Iya. Gitu. Di sana ada ini nggak? Ada. Busway public transportnya tidak seperti kita, public transportnya belum layak lah menurut kita ya. Gitu public transportnya, jadi masih banyak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nanti terkait dengan persiapan kontingen, karena memang public transport itu tidak kami rekomendasikan gitu. Betul, kendala bahasa jadi challenge pada saat survei, dan kebetulan kami juga melibatkan teman-teman dari Hanoi, itu kami betul-betul tersupport oleh mereka karena driver ya itu tidak bisa bahasa Inggris, gitu kan, makanya mereka hanya bisa ya bahasa Vietnam. Makanya kemarin kita betul-betul terbantu dan tapi ini kan juga menjadi sebuah tantangan ya. Iya, mungkin kita mempersiapkan, tapi kan Mbak Sisi, ya. Karena mesti nyiapin punya, mesti nyiapin motor seperti apa. Mbak Sisi, dengan kondisi tadi yang tadi bilang bahwa public transport susah, yang bahasa Inggris nggak banyak yang bisa, itu gimana strateginya biar kita bisa nyiapin segala macamnya bener gitu? Bahasa isyarat kan kita atau sandi Morse kali ya, bagaimana gitu? Ya, bisa dibilang ya whatever it takes ya, apapun yang kita perlu lakukan. Memang sudah beberapa kali kita bahas dalam rapat besar, juga rapat internal dengan para koordinator, kita sudah harus bisa menyiapkan contingency plan. Untuk antisipasi. Oleh karena itu kemarin memang benar-benar harus direalisasikan tuh yang kita dikirim untuk survei dulu. Survei. Kita mempelajari keadaan, lalu kita balik ke sini, kita planningin lagi tuh contingency plan-nya seperti apa. Jadi memang sekarang pemikiran kita adalah expect the worst aja dulu. Kita expecting the worst, berarti kan plan-nya sudah harus ada lebih dari satu sudah pasti. Ya, kalau nanti pada saat di lapangan ternyata sudah disiapin plan A, kenyataannya tidak bisa, ya kita sudah ada B, C, dan sebagainya. Jadi harus banyak contingency plan. Apalagi kita tadi, Mbak Sisi, kalau kita kasih gambar, berarti kan ada di klaster 3. Betul. Itu klaster 3 adalah klaster yang paling terasingkan. Yang paling timur berarti kan. Pertama yang ternyata ada sinyal nggak sana? Sinyal masih ada ya? Sinyal. Kemarin sih masih oke ya. Masih ada. Starbucks ada nggak di situ? Ada. Oh ada juga, berarti udah maju. Tapi memang tidak sebanyak dan semodern ya. Kalau di klaster 3, Bapak Timnas Putri Futsal Indonesia, Pak. Klaster 3 itu sebenarnya daerah wisata. Iya. Oh gitu. Iya. Halong Bay, dekat Halong Bay gitu. Oh. Pemilihannya. Kebetulan di klaster 3 itu ada 2 provinsi yang berbeda. Di Kuala yang paling utama, Isnya dan juga ada Haifa. Itu berbeda dengan klaster 1 dan klaster 2. Provinsi lebih banyak tapi lebih concentrated. Yes. Sedangkan kalau di klaster 3 hanya 2 provinsi yang nanti ada Games, tapi jaraknya kurang lebih 1 jam. 1 jam dari sini ke Bekasi lah ya. Itu dari Haiphong ke Kuala yang ada di klaster 3. Tapi kalau dari Hanoi ke daerah klaster 3, 2 sampai 3 jam. Kayak ke Bandung. Oke. Ya lumayan jauh ya, tadi ke Bekasi kan kita mesti ngurus kita dulu ya. Bekasi jauh soalnya. Oke. Artinya memang tantangannya banyak dan mungkin sekarang saya mau kembali ke Prof. Asmawi. Prof, ini kalau kita lihat kan memang dikatakan banyak yang mempertanyakan juga, banyak yang nanya. Ini sebenarnya apakah memang cabur yang berangkat itu yang memang paling siap, sementara yang nggak berangkat dikatakan tidak siap, atau seperti apa sih? Sudah saya katakan tadi bahwa kami ada dari unitas misal, ada dari kemudian ada dari misalnya ada besar yang mempunyai fakultas dan olahraga. Menurut saya ini adalah
apa yang dikatakan tentang review tadi. Jadi cabang olahraga yang disiapkan tadinya untuk tahun 2021 ya akhirnya dulu dari tahun 2022 yakin saya mereka adalah siap. Dan atlet-atlet ini adalah 60% atlet secara keseluruhan tidak cabang olahraga, tapi keseluruhan adalah atlet muda junior. Yang 40% adalah atlet senior, tapi yang 40% ini harus mendapatkan medali emas. Berarti memang Potensi. Kalau untuk cabang GBUN, ya desain besar olahraga nasional ditargetkan yang mendapatkan medali emas dan perak serta perunggu bisa diberangkatkan. Kemudian yang non GBUN adalah mendapatkan medali emas dan perak. Jadi tidak serta-merta mereka ini segitu banyak. Kemudian yang penting kita rombongan sampai di sana kita maaf. Mungkin ada yang katakan di sana hanya jalan-jalan apa tidak. Jadi jangan sampai waktu ada di Hanoi, waktu bertanding, babak penyisian tidak selesai, kita tidak harapkan itu. Paling tidak bisa final. Oke, jadi tetap ya, kita pasti pasang target tinggi. Ya. Mungkin untuk sahabat SLC juga yang nanya, ada mungkin bentuknya pertanyaan atau ada yang juga ingin saran misalnya gitu ya. Untuk tim Indonesia nih kalau Bisa berangkatnya ntar gini misalnya contoh. Boleh banget ya langsung aja di chat ya di kolom chat kita kan. klik aja, terus pertanyaannya nanti akan kita bacakan buat yang terpilih akan kita pilih bareng-bareng. Prof, kan kalau di hukum lah ya, kita ini kadang kalau misalnya Mungkin nggak semua cabur sih ya. Nah, cabur memang dia sepanjang tahun latihan. Tapi juga ada Prof, saya perhatikan ya, beberapa cabur namanya. Itu yang kalau misalnya memang eventnya nggak jadi, sesi bubar. Nah, ini apa dengan cabur-cabur yang berangkat? Apakah mereka lanjut untuk kemarin kebanyakan atau mereka sesi bubar berpanggil lagi? Begini, ini adalah salah satu tugas utama dari induk cabang olahraga adalah membina sepanjang tahun. Kemudian pemerintah di sini adalah sebagai pensupport untuk cabang-cabang olahraga non GBUN. Tetapi sekarang ini banyak yang hanya mengandalkan dana dari pemerintah. Kalau yang GBUN khususnya untuk atlet-atlet yang potensi untuk Olimpik itu dibiayai sepanjang tahun. Jadi sampai Desember berikutnya Januari berlanjut tidak pernah putus. Ya, jadi karena memang tujuannya adalah untuk meloloskan atlet-atlet yang bisa lolos pada Olimpik 2024. Kemudian diharapkan nanti tahun 2024 itu juga bisa mendapatkan medali khusus dari emas. Ini adalah harapan. Nah, ini hal yang baru menurut saya. Jadi Pak Menteri sendiri juga mengatakan menerjemahkan apa yang dikatakan Pak Presiden, rombak total sistem pembinaan olahraga di Indonesia. Inilah yang diterjemahkan oleh Pak Menteri. Kemudian Pak Menteri menugaskan kami turun ke lapangan, membuat suatu aturan, suatu jenis dan sebagainya supaya betul-betul yang dibina itu adalah atlet yang punya potensial untuk Olimpik. Oke. Nah, ini juga mungkin menarik nih. Mungkin sahabat karena kan di Indonesia itu ada Kemenpora, ada Poli dan juga yang memberikan input begitu ya, Prof ya. Ada emosi. Nah, itu sebenarnya mungkin saya mau ngobrol sama Mbak Sisi juga ya, juga emosi sendiri selain tadi dalam cara mengawal, dalam proses persiapannya sejauh mana sih? Tentunya kita mengagendakan hubungan dari kelas juga. Oke. Mengawasi proses jalannya seperti apa, persiapannya seperti apa. Aspek kolaborasi, koordinasi dengan para leaders, pastinya juga dengan official, mana nih yang masih kurang, mana yang masih official. Dan pas dari itu juga persiapan, di hari-harinya juga pun ada komunitas gitu ya, dan bersinergi ya bahasanya, tidak cukup kalau hanya berkoordinasi. Jadi
Jadi itu sih yang kita jalankan. Tapi gini mungkin apa yang dirasa paling nantang sejauh ini ya, persiapan yang singkat ini ya, yang paling bikin itu apa kalau boleh tahu? Jujur ya, Jujur lah, jujur dong. pastinya bahasa yang tadi kita populerkan itu targetnya adalah pada saat survei. Gitu. Di mana terlihatnya persiapan dari negara-negara ya belum Oh. Oh, nggak siap maksimalnya gimana? Apakah mungkin lapangannya baru di atau baru oh gitu. tapi mungkin lebih mayoritas training field-nya. Oh, training. Tapi kan gimana juga kita ketahui di mana ada training field-nya ya pasti ada Training field. ada beberapa cabur yang lagi dalam persiapan. Lagi dicor gitu ya. Tapi ya kembali lagi dok, kita tetap optimis ya, kita juga tetap positive thinking, tidak akan mempengaruhi persiapan kita pastinya. Apapun keadaannya kita harus siap. Makanya balik lagi ke contingency plan-nya itu sangat penting. Plan A sama plan Z gitu. Kemarin sempat ngeliat di ininya Mas Andri tuh di apa namanya Mas Andri kan kemarin sempat presentasi ya soal Saya ngelihat ada lapangan sepak takraw kalau nggak salah. Itu lapangannya kayak untuk kejuaraan antar kelurahan. Kayak belum siap. Tuh apakah memang segitunya mereka masih ngebangun atau gimana sebenarnya? Jadi posisi terakhir ketika kita survei di Vietnam itu kalau orang ulang tahun bikin acara ya, pasti kan ada kemeriahan, ada balon, ada umbul gitu. Ketika kita sampai di sana, padahal itu sudah H- hampir 20 hari ya menuju hari H gitu. Kita turun di bandara aja nggak ada tuh yang namanya umbul-umbul, sign it, welcome, nggak gitu, ada. tidak ada sama sekali. Jangan-jangan diundur kan? Dipastikan lagi acaranya diundur apa? Gitu. Nah, ya kita tetap berpositif thinking bahwa mereka siap lah gitu. Nah, kemarin kan kita juga membagi tugas, saya, Mbak Sisi sama Pak Richard itu turun di lapangan, lalu ada Mbak Diana dan tim itu turun di tim akreditasi. Iya. Nah, mungkin yang bisa memantau dalamnya Fisgok itu kemarin Mbak Diana, karena ada di sekretariatnya Fisgok langsung masuk ya. kan. Nah, kalau kita kan benar-benar di lapangan yang kalau melihat tadi, kalau orang ulang tahun aja rame meriah gitu kan. Ini yang mau pesta Asia Tenggara tapi belum ada, Sepi banget ya? banget gitu. Oh. Nah, kalau misalnya lihat venue sebetulnya mereka sudah siap. Bangunan ya. Secara bangunan mereka sudah siap. Namun yang mereka sedang kejar sampai dengan hari H ini adalah overlay-nya sama untuk pertandingannya. Nah, itu yang mereka sedang kejar semuanya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada sempat lihat di sepak takraw, itu yang belum siapnya adalah training field-nya. Training field-nya. Ya. Oh, yang waktu di foto itu training field-nya. Training field-nya gitu. Kalau main hall-nya sudah siap. Ya, training field-nya yang belum siap sama sekali gitu ya. Nah, itu. Jadi memang ketika kita masuk ke sepak takraw itu cukup unik gitu ya. Kenapa tuh? Pada saat kita perjalanan kan kita masuk ke pasar. Lewat pasar-pasar gitu kan. Saya tanya sama yang guide-nya. Ini betul jalur menuju ke gornya. Betul. Ya, kita masuk pasar, setelah kita masuk pasar, di ujung pasar ada hall besar. Itu kayaknya pengelolanya Karang Gitu. Ya, jadi memang ya tadi yang kalau dibilang secara suasana memang jauh beda dengan Jakarta. Gitu. Memang mereka istilahnya berkembangnya juga belum lama kan gitu kan. Udah gitu kan budaya di sana juga kan masih beda sama kita gitu. Ini juga penting nih buat Sisi juga mungkin ya. Setelah akan mengawal kontingen ya kita ya sebagai nosi. Makanan, Mas. Iya. Karena kan atlet makan nih ya. Di sana tuh gimana tuh makanannya? Apalagi negara Islam ya. Yang agak ragu dengan kehalalan makanan. Sebenarnya kita kan yang cukup banyak atlet Islam Muslimnya. Itu gimana tuh? Mungkin gambaran ntar abis ini ke Mbak Sisi aku mau dengar. Ya. Jadi memang kalau bicara makanan sekali lagi seleranya kita kan beda-beda nih, gitu kan. Apalagi kalau
orang Indonesia itu kalau tidak berselera dengan lidahnya tidak mungkin masuk. Nggak mau Padahal- makan, iya. Betul gitu. Nah, ini tipenya sama seperti Thailand gitu, Chinese food dan segala macam itu sama. Nah, bicara halal dan tidak halal memang kalau mereka bilang halal memang tipis-tipis bagaimana halalnya gitu kan. Tipis-tipisnya tuh gimana ya? Karena Halal kan antara halal sama haram gitu ya. ya kan kalau mereka bilang halal, kan mereka halal itu kan harus mulai dari cara produksinya, pemasaknya, nah itu sampai ke sana. Nah itu yang tidak bisa terjawab gitu loh. Nah bagaimana proses yang di belakangnya itu sampai dengan kalau dibilang pada saat penyajian halal, Iya. gitu, tapi prosesnya itu yang kita tidak tahu. Nah orang di sana bilang ya itu Mas terkait dengan halalnya itu ya tipis-tipis. Tapi kalau seperti yang kayak fanatiknya Brunei, fanatiknya Malaysia, mereka akan buka makanan sendiri dan mereka sudah kan di sana ada satu resto namanya Batavia. Oh, orang Jakarta yang punya berarti? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Nah, itu mereka bilang restoran persaudaraan. Nah, orang Malaysia dan orang Brunei lebih memilih ke situ. Oke. Gitu, karena tadi Jelas aman ya. prosesnya dan karena halalnya benar-benar halal gitu. Oke. Dari proses dari sembelihnya, proses masaknya sampai dengan penyajiannya gitu. Karena mungkin di sana belum ada MUV ya. Nah, belum. Majelis Ulama Vietnam. belum ada tuh. Saya kan hanya MUI. Iya. Di sana MUV belum ada, berarti makanya agak-agak ragu-ragu jadinya. Betul gitu. Mbak Sisi, kalau ngomongin dari segi itu kan penting banget makanan kan? Iya. Dan bener banget gitu. Saya juga pengalaman mengawal atlet banyak yang atletnya makannya dikit karena emang nggak selera. Atau tadi takut nggak halal gitu. Iya. Kan. Kita punya tadi contingency plan-nya kan begitu. Apakah kita membawa Cat- catering sendiri? dapur bikin dapur umum di sana atau gimana tuh, Mbak? Oke, balik dari survei juga kita sudah menjalankan koordinasi spesifik makanan ini, berarti kita berkoordinasi dengan consumption ya. Ada ya di sini. Iya. Kita sempat membicarakan mengenai dapur umum ya, walaupun masih kata Iya. karena nanti pusatlah makanan-makanan Asik ya. tapi balik lagi itu masih data Belum tahu lah. yang saya mau share di sini adalah nggak lepas dari perannya Iya, KBRI. benar-benar mereka support kita full dan menginfokan mana-mana restoran-restoran yang bisa cocok nih dengan lidah kita. Banyak nggak? Cukup banyak ya, cukup banyak. Tapi tergantung daerahnya ya. Balik-balik kan per kluster pasti berbeda area. Dan balik dari survei pun kita juga sedang mempersiapkan sekarang semacam panduan umum untuk nanti bisa diberikan kepada kontingen seperti restoran-restoran mana, mungkin yang dan halal dan sebagainya. Ada hotel nggak? Enggak. Selaria kan? Iya. Tuh. Oh, iya. Ada proses lama ya. Iya. Seperti itu sih. Oke. Tapi Baik. Kalau tadi kan Prof dari tim review banyaknya ngebahas soal Iya. tadi ya, lihat kesiapan cabut, seperti apa potensinya dan sebagainya. Tapi Tidak berangkat itu. Tim review ada tugas sendiri nggak tentang mengawal atau memonitor progres atau gimana ada nggak sih, Prof? Supaya Enggak. nanti Setelah- setelah berangkat. Baik, saya menarik dengan makanan tadi ya. Oh iya, Prof. Silakan. Oke. Mungkin Ini Prof mau berbagi Makanan juga, Bu. sore-sore apa namanya cerita tentang makanan. Jadi begini, saya kembali feedback sedikit. Saya optimis ya dengan kontingen kita karena tadi tidak hanya berkoordinasi tapi sinergi antara KONI dan KOI. Kebetulan baru saat ini ya CDM-nya dari KOI dan wakilnya dari KONI. Ini sangat-sangat membantu sekali dan setiap kunjungan ke lapangan gitu ya, itu juga diikuti oleh teman-teman yang dari KOI maupun dari KONI. Oh, ada yang Ada, dikawal. iya. Jadi ada yang melihat di lapangan kayak apa gitu. Inilah yang menjadi optimis kami begitu ya. Kalau kita melihat kekurangan, siapa sih yang tidak ada kekurangan? Ya. Kemudian setelah kami review, kemudian tim berangkat ke Hanoi, ke Vietnam, kami ditugaskan untuk menjadi monitoring dan evaluasi. Jadi akan kita lihat khususnya bagi atlet-atlet yang dipersiapkan untuk Olimpiade, yang dipersiapkan untuk SEA Games. Kita melihat itu ada apa dan bagaimana.
juga tidak luput juga atlet-atlet yang potensi untuk mempunyai kans untuk SEA Games, untuk Asian Games. Jadi bagi atlet-atlet yang punya kans untuk medali emas, kita support, kasih beri dukungan, ya dukungannya dengan khususnya tentang apa sih motivasi lah supaya mereka tampil maksimal. Oke, tadi kan Prof sempat menyebut ada Asian Games juga yang kita perhatikan. Nah, saya jadi penasaran nih, dari hasil SEA Games ini, apakah itu akan dijadikan pertimbangan misalnya untuk kemudian pemberangkatan dia? Kan tahun yang sama nih Prof, cuma beda berapa bulan ya? Sekitar 4 bulan lah kurang lebih. Ini adalah barometer yang sangat penting sekali. Kenapa saya katakan sangat penting? Bagi atlet yang masuk squad ya untuk SEA Games yang mendapatkan medali emas nanti akan dipisihkan untuk persiapan Asian Games. Otomatis. Tetapi kami juga kemarin juga mengadakan tes. Tes fisik. Ya, ada tes kesehatan yang oleh ahli kesehatan PKO, kemudian ada dari psikologi, bagaimana sih atlet ini punya motivasi, bagaimana atlet ini mempunyai kecemasan dan segala macam. Kemudian kalau memang sudah lulus kesehatan, boleh mengikuti tes berikutnya, termasuk ada tes fisik. Tes fisik ini adalah barometer. Ini tidak menjadi apa namanya harga mati, tetapi karena memang sudah mendekati pada SEA Games. Tetapi ini adalah sebagai motivasi apa sih yang bisa dirubah atau apa sih yang bisa diperbaiki dengan fisik ini, tetapi tidak merubah target atau tidak merubah atau merusak teknik saat nanti SEA Games. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting sekali, dan itu ada 3 universitas besar. Tadi ada ya dari UPI, Bandung, UNJ, Jakarta, Malang ya? Surabaya. Oh iya, Surabaya. Dari sana, dan peralatan pun dari 3 tempat ini yang dari lab-lab ini yang kita pakai. Ya, ada di Jakarta dari tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April 2022. Oke, Prof, Mbak Sisi, Mas Andri, kita ada pertanyaan nih, tapi sebelum kita ke Q&A, satu lagi Prof, mungkin pamungkas dari saya. Kalau bicara kan ada hasil Prof, kemarin sudah tes, udah keluar hasilnya. Seoptimis apa kita melihat hasil kemarin para diuji gitu kan? Seberapa besar sih optimisme untuk menatap? Saya optimis, ya, yakin gitu ya, minimal seperti kemarin. Minimal seperti kemarin. Insya Allah. Moga-moga bisa naik. Tapi ya kalau orang akan pesimis ya monggo saja. Gitu. Tapi kan harus optimis kita. Oke. Sekarang kita udah ada pertanyaan nih dari sahabat Isolasi. Masih boleh ya kalau masih mau nanya, silahkan diketik di kolom chat. Pertanyaan apa akan kita diskusikan ya. Ini dari siapa ya? Belum ada pertanyaan. Benar namanya ya. Biar tahu siapa namanya. Tapi yang pasti dari penanya ini menanyakan tentang bagaimana kelanjutan untuk timnas futsal putri. Wah, ini banyak diperbincangkan. Bahkan sudah melakukan TC dan kemarin itu bisa dilihat di turnamen SDF Women's Championship 2022 di Thailand kemarin. Ini kemarin futsal putri ikut event ini apa hasilnya? Sampai mana? Terus di turnamen NSDF ini, apakah memang sampai ke level saya sekarang nggak itu nih kemarin pas futsal putri? Seperti apa, Prof? Untuk futsal putri. Oke. Begini, saat kami review, gitu ya, kami mempunyai data yang sangat konkret yang diberikan oleh tim putra maupun tim putri. Kami melihatnya adalah tim putra yang lebih siap. Kemudian yang kedua, tim putra pernah dilatih, bukan saya meremehkan pelatih Indonesia, maaf. Dan pernah dilatih oleh tim pelatih dari Jepang yang sekarang dipanggil lagi ke Jepang untuk persiapan Piala Dunia. Kemudian sekarang dilatih oleh pelatih dari Iran. Ya, sekarang. Kemudian kemarin untuk putra itu adalah runner up. Ya, betul. Dan diikuti oleh Thailand, ada Vietnam, ada Indonesia, dan
dan Indonesia ini runner up. Bersaing. Ya, karena ada tiga ini tiga nih yang jadi runner up. Jadi kalau saya melihat dari Mas di Danarto itu ya, kalau saya melihat kemarin yang putri ini kan tidak diikuti oleh Vietnam, karena Vietnam tuan rumah. Oh, tuan rumah ini bagaimanapun juga gitu ya. Nah, saya tidak meremehkan kalau tuan rumah tidak juara, tapi tidak, karena ini adalah karena memang juga dasarnya Vietnam itu adalah kuat untuk sepak bola putri, termasuk Thailand. Dan kebetulan putranya adalah kemarin menjadi runner up pada championship ya, kalau AFF yang baru selesai bulan ini ya, yang mendapatkan anak. Dan saya menit-menit terakhir kenapa kok bisa apa namanya? Makanya ini kan sebagai feedback apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pelatih. Mungkin itu juga saya penasaran yang tadinya mungkin berharap diberangkatkan tapi akhirnya dengan berangkat Itu dari ROC sendiri merasakan atau mungkin ada bentuk protes atau misalnya desakan-desakan itu ada nggak sih? atau mungkin Kemenpora dari berbagai cabang. Kemarin sempat kita berikan alasan bahwa alasan itu masuk akal, kemudian kita kasih data, kemudian apa alasan baik itu alasan itu bisa dari organisasi, alasan itu bisa dari kualitas tim itu sendiri atau dari atlet, ini yang menjadi alasan kami. Jadi ini yang yang menjadi pertimbangan kenapa tim-tim itu atau mungkin salah satu cabang olahraga yang tidak didaftarkan. Oke. Begini, saya menyambung dengan futsal putri ini. Ya. Saya kira tidak menutup ya bahwa untuk SEA Games 2000 untuk SEA Games yang akan datang ya 2023 tidak mungkin tidak diberangkatkan kalau mempunyai track record yang baik. Ini kan salah satu track record bahwa walaupun Vietnam tidak ikut adalah runner up. Mungkin berikutnya atau tahun yang pada akhir tahun atau mungkin awal tahun yang akan datang mempunyai track record yang baik, kita akan kita pertimbangkan. Jadi nggak usah terus nggak didukung nih membunuh anak-anak, tidak, kami tidak punya berpikir begitu. Ya. Baik Prof, terima kasih. Kalau dari ROC Jadi ada nggak sih mungkin tekanan lah atau desakan atau bentuk protes diterima karena mungkin ada beberapa cabur yang nggak jadi berangkat atau nggak diberangkatkan, ada nggak sih? Nanti mungkin diceritakan oleh Mas Andri ya. Pastinya ada, tapi kita arahkan menang ya. Dari kami ya sesuai dengan peran kami, kita fokus apa yang bisa kita kontrol. Oke. Tapi pasti kita akan arahkan. Berwenang. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Asmawi dan juga tadi Mbak Sisi bahwa terkait dengan desakan-desakan bagi cabang-cabang olahraga yang dianggap berprestasi namun tidak diberangkatkan, memang ini kan tidak sesederhana memutuskannya gitu, ya kan, tidak sesederhana, dan banyak variabel-variabel yang untuk memutuskan sesuatu hal. Nah, keputusan tadi pun bukan hanya keputusan perorangan, itu yang pasti, bukan keputusan perorangan, dan ini kan keputusan bersama. Dan keputusan bicaranya keputusan pemerintah gitu, bukan keputusan tim review, bukan keputusan NOC, bukan keputusan KONI gitu. Dan apapun yang sudah menjadi keputusan pemerintah itu kita wajib support gitu. Meskipun desakan di bawah itu cukup kuat gitu. Kami paham bahwa semuanya ingin ikut serta dalam multi event, apalagi SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpik. Namun satu kondisi kita hanya bisa seperti ini saat ini, dengan kondisi yang ada saat ini, malah kita butuh dukungan masyarakat olahraga Indonesia, ke depannya kita akan lebih baik lagi gitu. Baik. Oh, tadi dari ini ya, Mas Fikri Muhammad yang tadi bertanya soal putra putri. Oke, setelah Mas Fikri ada lagi Mas Dwi Ganarto. Target real apa yang dicanangkan dalam SEA Games tahun ini mengingat kontingen Indonesia hanya mengirimkan 33 cabur. Apakah
bisa jadikan acuan Wan atau barometer untuk menghadapi ASEAN Games, Prof. Jadi mungkin sedikit sudah saya singgung sedikit. Jadi ini adalah boleh dikatakan bisa untuk barometer, khususnya pada cabang-cabang olahraga yang terukur, baik itu jarak, waktu maupun beban, begitu ya. Tetapi ya pada cabang-cabang olahraga tertentu yang memang berkaitan tidak dengan ukur, nanti akan kita melihat siapa sih lawannya itu. Ya, permainan. Itu nanti bisa tolok ukur kalau ya contoh ada salah satu cabang olahraga mendapatkan atau tim gitu ya mendapatkan medali emas untuk SEA Games, tentunya kita persiapkan untuk Asian Games. Jadi ini adalah barometer supaya harapannya nanti pada Asian Games bisa lolos untuk Olimpik seperti kemarin pada cabang olahraga panahan waktu ada di pertandingan atau perlombaan. Nanti kita lihat juga untuk Asian Games. Oke, jadi pastinya akan dijadikan bahan pertimbangan Ya, juga ya, Prof? ya, betul. Dan kita Pastikan ya untuk persiapan ASEAN Games ya. Bulan jaraknya. Oke, berikutnya dari Ahmad Zulkarnain. Kriteria apa saja nih untuk atlet yang berangkat? Karena kita juga belum lama kan ada PON ya di Papua kemarin ya. Itu dilihat kan, Prof, PON-nya? Baik, ini sangat menarik ini sangat menarik yang banyak ditanyakan oleh teman-teman baik itu atlet sendiri, media maupun induk cabang olahraga. Ya, ini sangat menarik karena begini. Untuk atlet yang turun di PON, walaupun dapat medali emas, tidak serta-merta diikutkan masuk dalam squad SEA Games. Kalau ada waktu, ada skor, ada jarak, itu sangat jauh dibandingkan dengan atlet yang ada di Asia Tenggara. Tidak serta-merta. Ada yang mendapatkan 2 medali emas. Oh tidak. Karena kalau dibandingkan Asia Tenggara masih belum lah ya. Masih bisa keempat, bisa kelima karena yang di BUN itu emas, perak, perunggu, yang non BUN adalah emas dan perak. Ini yang kita pegang. Ini adalah komitmen kami, komitmen dari pemerintah supaya ini kita pegang betul-betul. Dan kami tidak ada istilahnya titipan lah. Kami tidak ada sedikit pun. Tidak ada like and dislike gitu ya. Walaupun itu pelatihnya mungkin teman saya, adik saya, dan bahkan pelatihnya itu ada yang asisten di kampus saya. Ya memang ya ini yang terjadi saja. Ya, kita harus fair saja, tidak bisa setiap hari ketemu di kampus ya. Ya memang keadaannya seperti itu, ya tidak bisa kita prioritaskan tidak. Oke. Kalau di jurnas itu gimana? Kan juga suka ada beberapa jurnas ini. Itu apakah dari tim juga melihat, memantau? Bisa juga kita melihat dengan adanya kejurnas, tapi ini kan hanya intern nasional. Dan belum tentu mereka bisa melampaui waktu atau mendekati yang terukur tadi dengan atlet-atlet yang ada di Asia Tenggara. Karena begini, yang namanya maaf nih, ada PON, ada kejurnas, yang penting sampai medali emas. Waktu tidak baik tidak apa-apa. Ini yang kadang-kadang yang menjadi resah untuk kita. Enggak maksimal. Inilah ruginya dari atlet-atlet kita sendiri. Kalau itu pertandingan hanya difokuskan kepada yang ada di dalamnya. Ya. Makanya tadi saya katakan untuk sebagai pertimbangan bisa kita melihat dari kejuaraan-kejuaraan itu Asia maupun dunia, championship mungkin ada root gitu ya, seperti tingkatan-tingkatan baik itu Asia Tenggara, Asia maupun tingkat kejuaraan dunia, kita lihat waktunya. Artinya gini, Prof, kalau misalnya lagi ada cabur yang bikin kejuaraan regional, misalnya bikin kompetisi level Asia gitu atau level Asia Tenggara, dari tim review datang untuk melihat scouting atau gimana? Kebetulan tim review itu kan tidak serta-merta dari dulu kita dibentuk baru belakangan ini setelah mau ada SEA Games. Jadi kalau memang itu nanti ada orang yang bisa melihat, memantau, kemudian juga dari cabang olahraga itu sendiri memberikan laporan ke kami. Dan begini, yang menjadi tolok ukur kami itu pada kejuaraan itu siapa sih pesertanya? Nah, saya juara nomor 1, tapi pesertanya yang tidak kompetitif. Ini yang kadang-kadang menjadi, saya juara, tapi tidak kompetitif.
memang tidak sesuai dengan target-target kita. Ini yang menjadi pertimbangan kami sebagai tim review. Oke, jadi memang gimana Banyak. Cuma dari medali gitu ya, tapi juga dari siapa nih lawannya gitu banget. Oke, Ini mungkin terakhir ya, dari Ramdan ya. Untuk cabang sepak takraw nih di kasusnya Mas Andri. Iya. Kenapa hanya 6 putra dan putri? Kenapa hanya 6 putra yang berangkat dan yang putri tidak diberangkatkan? Apakah memang karena lapangannya belum siap? Ini temannya Mas Andri nih ya. Iya. Oh, iya. Mungkin dari Prof dulu nih Prof. Iya. Karena kan mungkin dari Prof ya tadi yang Begini, saat ada review dengan KOI, dengan MUC, termasuk pimpinannya juga hadir, beliau minta 6 putra, 6 putri. Betul ya? Ada itu, rekamannya ada, semuanya ada diberikan ke kami. Terus saat itu kita review, ya silahkan. Kalau nanti tidak ada TC oleh pemerintah, siap untuk men-TC-kan atletnya. Ya siap, oke monggo. Akhirnya kita putuskan 6. Karena 6 itu pada cabang-cabang, pada nomor itu bisa mendapatkan medali. Pada nomor ini. Tapi kalau untuk yang bergu, itu katanya 9. Tetapi saat kita putuskan 6, baru ada respon. Minta ada respon. Kita tanya, gitu ya, saat kenapa harus 9? Oh ini ada email dari sana harus 9 dan segala macam. Email itu juga terlambat. Oh, terlambat. Betul ya Mas, emailnya ya. Itu terlambat setelah kita putuskan, baru terlambat. Oh, baru saya baca. Ini yang menjadi, saya juga menyesal gitu. Misalnya kenapa kok yang diberikan email adalah dari cabang olahraga tersebut, dan khususnya nanti ada technical yang diinginkan. Ini yang nanya, ini teman saya, teman Pak Andri gitu ya, biasa, nggak apa-apa. Ya kan kita jelaskan. Malah mohon maaf ini kita bisa kan kepuasan, ya ini memang yang harus kita berikan kepada masyarakat. Bukan maaf nih, saya bilang maaf terus saya minta maaf karena saya punya salah, bukan itu. Tapi ya memang ini yang harus kita siapkan untuk kondisi yang ada kemendadakannya tadi gitu kan. Banyak hal yang memang ya pasti ada yang mungkin begitu ya. Oke, mungkin Mas Andri ada tanggapan? Nah, ini kalau teknis tadi sudah dijawab dengan Prof. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu terakhir ya dari pertanyaan yang masuk, dan mungkin sebagai penutup saya mau dengar dari mungkin statement closing yang ingin sampaikan buat para sahabat desa di rumah yang mungkin juga mendukung lah ya, harapannya kita mendukung agar Idul Fitri bisa berangkat. Kalau saya bilangnya setelah kita meraih kemenangan Idul Fitri, kita meraih kemenangan di situ ya. Mungkin ada Mbak Siti yang ingin disampaikan. Mungkin dalam event kekagetan ini ya, kami mohon support dan doanya gitu ya, agar persiapan bisa lancar gitu ya dari segala sisi gitu ya. Yang tentunya sudah kita bedah juga tidak gampang gitu ya. Tapi mohon kami dipercayalah kalau kita akan kasih yang maksimal dan yang optimal, dan mudah-mudahan prestasinya pun juga sesuai dengan ekspektasi. Baik, terima kasih Mbak Sisi. Mungkin dari Mas Andri. Ya. Kalau saya melihat yang pertama dari penyelenggara dulu Vietnam. Saya berharap Vietnam itu bisa memberikan sebuah penyelenggara itu punya karakter yang kuat, tidak ingin malu bangsanya, gitu kan, karakternya. Mudah-mudahan setelah survei kemarin ada progres yang cukup meningkat dari dan cepat persiapan-persiapannya. Nah, terkait dengan persiapan kontingen Indonesia sendiri, kami berharap dukungan masyarakat Indonesia, apapun yang tadi kami sudah sampaikan dalam acara ini, semuanya tidak terlepas bagaimana hal-hal yang baik dan buruk, siap dan tidak siap, itu kami sudah jalani semuanya. Tinggal sekarang hari H-nya, kami butuh support dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, supaya kita bisa berprestasi maksimal sesuai yang diharapkan. Amin. Oke, terima kasih juga untuk Mas Andri. Dan terakhir komentar dari baik, terima kasih. Saya berharap apa yang dilakukan oleh atlet-atlet kita untuk persiapan SEA Games betul-betul sudah menjadi kesehatan. Amin. Makanya sudah diatur, semuanya diatur sesuai dengan perintah atau aturan yang telah diberikan.
Kemudian ada motivasi tersendiri menurut saya, yaitu dengan sinerginya Koi dan Tony. Dan juga pada minggu ini adalah minggu yang sangat menggembirakan untuk atlet-atlet kita karena dikunjungi oleh Pak Menteri. Ini adalah motivasi tersendiri, walaupun dalam bulan puasa begitu ya. Tapi alhamdulillah beliau menyempatkan diri memberikan motivasi kepada atlet-atlet kita. Dan saya yakin dengan Bismillah ya, moga-moga apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, atlet kita sesuai dengan harapan. Yakin saya. Amin, amin ya Pak. Baik, terima kasih banyak untuk Prof. Asmawi, Mbak Sisi, Mas Andi yang mau mampir dan mau ngobrol-ngobrol sharing bersama kita di sini ya. Dan juga untuk sahabat EKT, di ujung sana sudah ada rekan saya, berarti yang saya teman. Apa ada kuis ya? Nah, ada kuis ya. Izin bertanya, panitia. Mohon izin bertanya untuk panitia. Iya, mohon maaf. Jadi saya juga sekaligus juga mengucapkan terima kasih ya untuk para semua yang sudah menyaksikan untuk episode hari ini. Kita mungkin akan lagi setelah selesai video ya. Dan juga sekaligus mungkin lebaran kali betul gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Belibet ngomongnya. Minawa minkum ya untuk semua yang juga pada. Oke, kalau gitu kita tutup sesi diskusi ini untuk tos hari ini dan kita kembali ke sobat saya, Ciela. Bagaimana tadi? Siapa nih? Target dan lain-lain itu harus games. Jadi semoga tadi sangat lebih banyak dengan SEA Games dan membuat Anda lebih antusias untuk mendukung sobat akan giveaway time. Oke, buat Anda semua bersiap. Saya mau lihat tampilan rekan yang sudah di sana. Tadi saya sudah mendengar banyak sekali peserta yang gabung hari ini ya. Kita mau tahu lebih banyak lagi nih, lihat wajah-wajahnya yang tertawa menjelang maghrib ini. Masih lama ya, ternyata masih lama. Mungkin bibir pecah-pecahnya juga nggak apa-apa, boleh ditampilkan semuanya. Mata kunang-kunang mulai ya. Oke semuanya, kita mau lihat nih untuk semua tampilannya, boleh kameranya dinyalakan. Nah, ada yang lagi di mobil tuh, ada yang lagi di mobil kayaknya sama anaknya ya, Pak Ramdan. Oh, ini tadi Bapak yang kasih pertanyaan, bukan begitu? Bukan, oh enggak begitu. Oke, kemudian ada lagi. Oke, banyak sekali yang lain. Iya, kita masih tunggu tampilannya. Oke, buat Anda semua kami ingatkan kembali bahwa ASLC nanti akan bergabung lagi atau akan kembali lagi setelah Lebaran. Tune terus ke YouTube-nya ASLC untuk mendapatkan informasi terbaru seputar event. Yang tadi Dika katakan bahwa habis Lebaran kemungkinan kita terdika kan? Saya juga mau pamit undur diri, kemungkinan saya juga nggak bisa ikut sama Lebaran karena saya mau ikut nikah. Sih kalau memang. Iya, kamu yang doang nggak tahu. Iya. Dika menurut Anda ngapain? Emang nggak mau orang tampil aja, biar nemenin biar rame. Dia sangat rindu gitu Prof. Iya. Ya. Baik. Oke, untuk Anda semua yang sudah di sana, Dokter Dika, kita mau mulai giveaway. Kita mau kasih. Saya di sini setengah. Oke, di mana? Oh, enggak gitu dong. Bukan Batavia Dance. Saya pikir siapa tahu kan energi. Ini banget kayaknya ya belum. Udah nggak apa-apa. Ini Saya membuat kabel ini lurus. berarti kalau Dokter Dika berhasil dapat t-shirt. Ayo. Coba. Terus ngomongnya begini. Oh jepit. Ini ambil. Tadi saya udah mau
formal loh, bagus loh tadi. Oke, hadirin sekalian kita kembali ke inti acara. Jadi jangan idahkan dokter yang ada di sebelah ini gitu ya. Memang title-nya dokter tapi kelakuan. Oke, ini dia giveaway kita yang ketiga hari ini. Silakan dinyalakan kameranya. Jangan lupa yang mau jawab prize hand, oke? Ini quiz ya? Quiz. Oke. Pertanyaan kita hari ini. Apa itu? Tanggal berapa 2021 akan diadakan? Nah, tahu dong jawabannya dong. Tahu. Pasti. Saya boleh? Nggak boleh? Lagi teaser. Kan tadi udah bisa solusi Mike. Iya. Sudah dok. Benar. Oke, siapa yang bisa jawab? Boleh? Ini kan itu. Yes, betul. Tanggal berapa? Ya, jawab kuncinya. Ini Matiin aja. Enggak. tahu jawabannya. Ya, oke. Silakan buat semua yang ada di sana. Bisa Google, iya. Masa kita yang kasih tahu ini? Baik, kembali saya ingatkan kembali pertanyaannya adalah Dari Ade Irwan Firmansyah. Ade Irwan Firmansyah, silakan. Iya, saya nafsu banget tuh di kamera itu. Mau ajak tawuran. Kayaknya Dokter Dika tuh tadi sekian lama duduk gitu ya. Ini kayak energi dirinya baru keluar nih. Jadi apa ya? Makanya nih gitu kan. Jadi kayaknya udah wow siap banget gitu untuk itu dia udah angkat tangan tuh. Oh iya, ya Allah. Dari Mas Ade Irwan. Mas Ade Irwan boleh ditampilkan? Coba Tim? bisa dibuka pintu kamarnya. Pintu maafnya. Pintu maaf ya, Kita disuruh geser dikit. Terlalu atraktif. Enggak, saya bingung soalnya. Nah. Oke, ini musik giveaway, ada musik giveaway? Apa kita disuruh ini? Ada jinglenya apa jinglenya? Jadi tim kita yang namanya Chandra dengan musik giveaway. Putus-putus. Kali ini event ini apakah putus musik? Silakan. Coba mainkan DJ Chandra. Oke. Suaranya putus-putus suaranya. Putus-putus. Putus-putus suaranya. Oke, Iya. Dung teng dung. Dari tadi suaranya putus-putus, pemateri bagus, narasumber bagus, tapi putus-putus. Gimana jawabannya itu? Oke, Pak Ade Irwan. Udah 12 sampai 23 Mei 2022. 12 apa nih, Pak? 12 sampai 12 Juni sampai 23 Mei. Mei. Gimana caranya ya? 12 sampai 12 sampai 23 Mei 2022. Iya. 12-nya 12 apa, Pak? 12 Mei. Sampai 12 Mei sampai 23 Mei. Udah lah. Betul. Mewakili vibrasi. Dan Jadi energinya benar. energi Kita disuruh geser lagi dong. saya Kita mundur dikit kali ya. Nah. Oke. Baik, kepada Bapak selamat ya. Anda mendapatkan dessert dari kita. Jadi nanti tinggal ditunggu Bapak alamatnya di mana langsung. ya ini amat ya. Bukan. Maaf, hampir saya bukan. Pengen banget ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siap ya? Oke. SEA Games 2021 ini adalah SEA Games yang keberapa? Nah, ayo. Pasti bisa jawab nih. Oke, silakan buat Anda yang di rumah tadi mungkin Bapak siapa Bapak yang di balik Ade. Oh, Pak ini, Pak Pak Happy. Nah, Yusuf. Pak Yusuf siapa tahu Pak mau kaos kedua dari SLC Pak? Kan? Dia masih ada 27. Iya mungkin di rumahnya saja toko merchandise-nya Pak. Iya, lumayan Pak. Balik, Pak. Ada Pak kita Pak. Sabar. Nanti kita bikin member ya Pak. Siapa tahu. Oke, siapa yang bisa jawab silakan. Ini ada di depan judul SEA Games ya kan? Kesekian TH SEA Games Vietnam. Lagi googling tuh sekali. Siapa yang bisa jawab? Jadi ini adalah SEA Games yang keberapa? Pelaksanaan SEA Games 2021 ini adalah berapa? Silakan. Ayo keberapa? Ayo. Ayo berapa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ada nih sepertinya. Yang apa namanya bisa jawab silakan raise hand. Jangan raise
buka ya. Aja pas buka tunggu sebentar lagi resen aja. Ya. Oke, silakan. Ini agak pemalu ya mungkin. Mungkin SEA Games yang kejadian. Nah, SEA Games yang kejadian. Masa nggak kejadian? Iya, makanya. Bakal dong dia. udah deh yang bisa jawab. Masa segini gampangnya nggak ada yang resen sih? Kalau begini. Sebagai Udah. Mana? Oh iya. Seneng banget. Iya. Itu udah itu. Nasib. Oh ya. Oh, berarti pakai manual. Oh, ya nggak apa ya udah. Gimana dewan juri resen manual dianggap ya? Oke. Ya udah, oke, kita ngikut aja. Iya. Berapa SEA Games yang kali ini? Nusa Baraha, Pak? 3. Yakin banget. Kan Asep nama Sunda. Oh, itu Rusia itu benar. Iya. Siapa tahu? Ya, Pak Asep, mangga, Pak. Ayo, Pak. Ke-31. Betul. Logatnya nggak Sunda. Iya. Bapak logatnya agak Spanyol ya, Pak. Mohon maaf, Iya. sebelum saya bilang Bapak betul atau salah, saya tanya Bapak orang mana, Pak? Mohon maaf. Cianjur, Jawa Barat. Pasti Nunamina Asep di Sunda, di Bandung, atau di Jawa Barat udah nggak bisa bohong. Betul. Bener kan? Besok Bu Direktur tolong talk show-nya sambil diri aja. Iya, boleh ya. Energinya nggak bisa. Ini jadi meluap-luap dia mau ngapain ya? Beneran ya ampun. Oke. Pertanyaan terakhir kita hari ini Ya. ya. Jadi bersiap ya. Oke, pertanyaannya adalah ini gampang banget. Ini seperti pertanyaan cuma-cuma. Jadi ini semacam amal kita untuk masyarakat agar bisa mendapatkan kaos kita yang terbaik. Oke? Bulan Ramadan ya? Iya benar, ini bagi-bagi benar. Di manakah event SEA Games 2021 ini diadakan? Ya, gampang banget. Itu udah langsung resen tuh. Siapa namanya? Siapa tuh Bu Direktur? Ratno, Pak Ratno. Ratno. Siap. Di Vietnam. Ratno. Di Vietnam. Ratno Karno bukan namanya, Pak? Bukan, saya Ratno Bali Badung. Di Bali. Oh, Badung. Bali. Ya. Halo, Beli Ratno. G. Beli Ratno. Iya, Beli Ratno. Kita mau SEA Games di mana, Beli Ratno? Di Hanoi, Vietnam. Yes, betul. Mantap, betul sekali. Terima Saya kasih, pengen joget, terima tapi nggak tahu kasih. jogetnya gimana. Jadi diem aja. Oh iya. Ya, ini kita lagi di Pantai Muaye ini, di Pantai Muaye. Luar biasa. Kita dibayar sebagai MC, moderator, dan dancer. Dancer dan semuanya lah pokoknya kita. Kita all in. Abis ini kita beres semuanya. Ya ampun, input ya. Karena Input. energi masih bisa. Banget. Masih lumayan ngabuburit nih. Iya. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali untuk Anda semua, pantang terus nih Instagramnya kami ya, medsos, BO, website, dan juga YouTube. Jangan lupa di-subscribe, Ya. karena nanti akan dapat informasi menarik. Betul. Kemudian mau tahu tanggal berapa ya event berikutnya, nanti juga akan informasi dari medsos tersebut ya dok. Betul sekali. Dan sebelum kita akhiri semuanya, tadi dokter juga sudah mengucapkan selamat lebaran, dan saya juga hari ini mewakili keluarga besar dari ASLC juga mengucapkan taqabbalallahu. Kumina wa minkum. Mohon maaf. Lahir dan batin. Kita kayak kami dari kan deh gitu kan. Iya benar. Oke, kalau gitu saya undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Rekan saya Dr. Dika. dan saya Fauziana Yonatononi. Terima kasih, sampai bertemu lagi di SLC berikutnya. Ayo dukung terus olahraga Indonesia.